Selamat siang Mas Dika. Selamat siang juga Mbak Putri. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mbak Putri? Alhamdulillah baik juga ya. Sebelumnya nih terima kasih ya karena sudah berkenan untuk datang kemari. Terima kasih juga Mbak Putri sudah meluangkan waktunya. Saya sama-sama. Nah ini sebelum kesini nih Mas Dika ada kegiatan apa gitu? Apa habis dari mana? Sebelum kesini saya baru pulang dari Kebumen Mbak Putri. Oh, baru pulang dari Kebumen. Iya, baru pulang dari Kebumen. Ada kegiatan apa di Kebumen? Di Kebumen saya ada kegiatan berkaitan dengan acara besok di wedding organizer Mbak. Oh, wedding organizer. Berarti ini Mas Dika ini bekerja di wedding organizer ya? Iya, saya freelance di wedding organizer Mbak Putri. Oh, di wedding organizer ini tugasnya Mas Dika ini pekerjaannya Mas Dika ini seperti apa? Untuk tugas kita tergantung jobs yang diberikan ya Mbak, karena setiap acara atau setiap event yang kita bikin itu job kita beda-beda dan tidak setiap job kita itu ada di posisi yang sama dari job sebelumnya Mbak. Oh, berarti berbeda-beda tergantung dengan kondisinya ya? Ya, tergantung dengan kondisi dan permintaan dari kliennya Mbak. Oke. Nah, di wedding organizer ini sistem kerjanya itu setiap hari atau bagaimana? Untuk sistem kerjanya lebih ke ketika kita ada job saja sih Mbak. Oh, oke. Nah, tadi kan Mas Dika bercerita kan kalau Mas Dika bekerja di wedding organizer, tapi itu tidak setiap hari, berarti masih ada waktu luang kan? Kayak misal hari ini tidak ada pekerjaan, berarti Mas Dika hari ini menganggur atau bagaimana? Nah, untuk mengisi waktu luang tersebut biasanya diisi dengan kegiatan apa? Untuk mengisi waktu luang saya lebih senang untuk berkegiatan olahraga Mbak, kebetulan karena saya juga hobi bulu tangkis. Untuk mengisi waktu luang saya lebih banyak untuk bermain bulu tangkis Mbak. Oh, berarti ini Mas Dika suka bermain bulu tangkis ya? Ya, saya hobi bermain bulu tangkis Mbak. Oh, hobi. Bermain bulu tangkisnya ini hampir setiap hari atau bagaimana? Sebenarnya kalau dibilang hampir setiap hari tergantung kita kosongnya di hari apa. Ketika kita tidak ada job untuk pekerjaan kita, maka lebih banyak saya meluangkan waktunya untuk olahraga di bulu tangkis daripada untuk kegiatan lain Mbak. Oke. Mas Dika bermain bulu tangkisnya bersama teman-teman atau mengikuti klub bulu tangkis seperti itu? Untuk saya bisa dibilang ada beberapa klub bulu tangkis ya Mbak yang agenda rutin untuk setiap harinya sebenarnya. Cuman karena tidak setiap hari saya bisa bermain bulu tangkis, menyesuaikan hari apa. Ketika hari Senin saya bisa bermain bulu tangkis di mana, hari Selasa di mana, hari Rabu di mana. Mungkin ada jadwalnya sih Mbak, karena saya tergabung dengan beberapa klub juga sih Mbak. Oh, berarti Mas Dika ikut klub bulu tangkis seperti itu ya? Iya, saya ikut klub bulu tangkis Mbak. Berarti bisa dibilang ini Mas Dika jago bulu tangkis ya? Ya, kalau dibilang jago karena ini bagian dari hobi sih Mbak sebenarnya. Oke, nah berarti karena bulu tangkis sendiri itu termasuk hobinya Mas Dika, berarti Mas Dika punya pemain itu kan, pemain yang digemari itu diidolakan dari bulu tangkis ini sendiri. Tentu pemain idola di bulu tangkis tentu ada ya Mbak. Saya lebih mengidolakan Kevin Sanjaya Sukamulyo. Saya kira semuanya tahu kayak Mas Kevin ya, pemain bulu tangkis atlet ganda putra Indonesia, pernah menduduki ranking 1 dunia yang cukup lama ya Mbak. Iya, kayaknya hampir semua masyarakat Indonesia tahu ya. Ya. Dan suka sama Mas Kevin sendiri itu ya. Ya, hampir semua masyarakat Indonesia tahu Mas Kevin, dan olahraga bulu tangkis juga cukup naik daun berkat Mas Kevin juga dengan skill yang dimiliki, bakat yang dimiliki, dan kecepatan tangan yang dimiliki oleh Mas Kevin Mbak. Oke, ya karena akhir-akhir ini juga kayaknya bulu tangkis itu Mas lagi booming-boomingnya ya. Iya, akhir-akhir ini semenjak pandemi ya, bulu tangkis cukup naik daun juga sebagai olahraga untuk menyehatkan tubuh Mbak. Karena itu juga salah satu olahraga yang terbilang lebih mudah ya, kayak hampir semua orang bisa seperti itu ya. Iya, hampir semua orang mungkin bisa bulu tangkis ya Mbak. Oke, nah sebelum langkah lebih lanjut ini ke tahap selanjutnya, saya ingin memberitahu ke Mas Dika sendiri terkait dengan asas dalam konseling.
Nah, dalam konseling ini ada beberapa asas, namun di sini saya akan memberitahukan 2 saja, yaitu terkait dengan asas kerahasiaan dan keterbukaan. Nah, kerahasiaan yang dimaksud di sini itu nanti cerita atau masalah yang Mas Dika ceritakan kepada saya akan terjamin kerahasiaannya dan tidak akan disebarkan ke pihak luar, seperti itu. Dan yang dimaksud dengan keterbukaan di sini itu diharapkan nanti Mas Dika akan terbuka terkait segala hal yang berhubungan dengan masalah Mas Dika, dan Mas Dika itu merasa nyaman untuk bercerita kepada saya sehingga bisa menceritakan semuanya terkait masalahnya Mas Dika sendiri, seperti itu ya. Iya Pak. Nah, untuk waktunya sendiri kita sepakati dulu nih, mau berapa lama? Untuk waktu 30 menit saja. Oke, berarti untuk waktu 30 menit saja ya. Oke, nah terlepas dari tadi yang Mas Dika ceritakan terkait aktivitas, hobi, dan pemain yang diidolakan. Nah, kedatangan Mas Dika ke sini itu ingin bercerita terkait apa nih? Sebelumnya terima kasih Mbak Putri sudah meluangkan waktunya. Datangan saya di sini ingin bercerita terkait persoalan yang sedang saya hadapi. Kalau boleh bercerita, persoalan yang sedang saya hadapi sebenarnya berkaitan dengan hubungan saya dengan pasangan saya, Mbak. Ada satu hal yang menjadi ganjalan dalam menjalin hubungan saya dengan pasangan saya, Mbak. Kalau boleh tahu itu suatu hal itu seperti apa? Suatu hal yang saya alami, ganjalan yang saya alami itu karena saya dan pasangan saya ada perbedaan dari segi agama yang kita anut, Mbak. Oh, berarti terdapat perbedaan itu ya, agama ya? Ya, terdapat perbedaan keyakinan yang saya anut dan yang pasangan saya anut, Mbak. Oke, nah pasangan Mas Dika sendiri ini kalau boleh tahu agamanya apa? Untuk agama pasangan saya Protestan, Mbak. Oke, agama pasangan Mas Dika Protestan dan agama Mas Dika sendiri Islam ya? Agama saya Islam. Oke, berarti di sini tujuan Mas Dika datang ke sini itu ingin mencari solusi ya terkait hubungannya Mas Dika dengan pasangannya Mas Dika ya? Iya, kedatangan saya ke sini ingin mencari solusi terbaiknya untuk hubungan saya dan pasangan saya berkaitan dengan perbedaan keyakinan yang saya alami dan pasangan saya, karena baik saya maupun pasangan saya tetap kekeh dengan agama masing-masing, tidak ada yang mau mengalah untuk masuk ke agama salah satunya, Mbak. Jadi saya pengen kesini mencari solusi yang terbaik, karena dari segi usia saya sudah tidak muda lagi, saya menjalin hubungan juga bukan untuk main-main. Saya ingin kesini menemukan solusi apa sebenarnya yang harus saya lakukan berkaitan dengan hubungan saya dan pasangan saya, Mbak. Oke, nah terlepas dari masalahnya Mas Dika ini, sebelumnya di sini saya perjelas terlebih dahulu ya. Kalau saya di sini itu perannya itu sebagai pengarah Mas Dika untuk mencari solusi. Jadi di sini saya akan membantu Mas Dika untuk menemukan solusi yang terbaik untuk mengatasi masalahnya Mas Dika sendiri. Seperti itu ya. Oke, nah berarti bisa dikatakan ini masalahnya Mas Dika terkait dengan hubungannya Mas Dika dengan pasangan Mas Dika dengan keyakinan yang berbeda ya, seperti itu. Karena kan kalau kita ingin melangkah lebih jauh, tentu di negara kita tidak bisa menikah dengan dua agama yang berbeda. Maka dari itu saya ingin mencari solusi yang terbaik untuk saya pribadi dan untuk pasangan saya ke depan lebih baik, bagaimana agar hubungan ini ada kepastiannya. Oke, nah terima kasih. Sebelumnya terima kasih ya Mas Dika sudah bercerita terkait masalahnya Mas Dika dan sudah mengungkapkan tujuannya Mas Dika datang ke sini ya. Nah, di sini tuh, nah sebelumnya terima kasih ya karena sudah datang ke sini dan bersedia meluangkan waktu untuk datang ke sini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti bisa kita diskusikan terlebih lanjut mengenai
mengenai hari dan waktu ya. Seperti itu. Nah, untuk sesi konseling hari ini bisa kita sudahi terlebih dahulu ya. Ya, terima kasih juga Mbak Putri sudah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama. Dan terima kasih juga Mas Dika ya.